masuk kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin. Yang masuk yang belum dapat jodoh kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh, yang rezekinya serat kita doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bagi bapak-bapak kita doakan mudah-mudahan istrinya ditambah, amin. Bapak-bapak kok yang menjawab, semangat bapak-bapak. Kalau sudah mau nambah itu semangat bapak-bapak. Tapi kita doakan mudah-mudahan istrinya tambah menjadi harmonis kepada suaminya, amin. Tambah sayang lagi ibu kepada suaminya, amin. Tambah taat lagi kepada suaminya, amin. Diberikan keturunan yang saleh salehah, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat doa akan kawin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad, ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, zuriyat, cucu, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para habaib wasyaraib yang berhadir mungkin di tengah-tengah kita, namun ulun kedadan aran sidin insyaallah kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau sebertaan. Mudah-mudahan beliau semua para habaib wasyaraib senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa dapat membimbing kita, mengajak kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba, menjadi umat yang selamat di dunia wal akhirah, amin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, para alim ulama, para asatidz, guru
Juga nama beliau satu persatu insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada sampean sebenarnya. Mudah-mudahan juga mereka para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umur bi taatillah wa rasulih, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili beliau, yang beliau tidak hadir di tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita senantiasa dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga dapat membimbing masyarakatnya senantiasa untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa membimbing atau mengajak masyarakatnya untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat, itu kelak yaumul qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah pemimpin masyarakat, pemimpin umat yang kelak kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kepemimpinannya, apakah amanah atau tidak, atau jujur atau tidak, kelak yaumul qiyamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana masyarakatnya dengan ilmu syariat, ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinannya. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin masyarakatnya, senantiasa mengajak ke jalan Allah, senantiasa mengajak untuk mendapatkan kecintaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kita semua adalah pemimpin daripada rumah tangga, memimpin daripada istri, memimpin daripada anak-anak kita. Bagaimana mereka dengan syariat baginda Nabi Muhammad? Bagaimana mereka dengan hukum-hukum Allah? Apakah mereka taat dengan perintah Allah atau sebaliknya mereka melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bapak-bapak kita adalah pemimpin, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semua kepada bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing istri kita yang cerewet. Ya Pak. Istri-istri kita yang apa Bu? Bahasa Banjar atau Jawa? Jawa kan? Oke. Apa mau bahasa Jawanya eler? Apa? Bahasa Jawanya bahasa ngomong apa tuh? Yang ada pasien udah sama suami, yang berani sama suami itu apa bahasa Jawanya? Ngeyel. Nah, itu. Jadi kita berdoa apa? Mudah-mudahan istri kita tak ngeyel lagi, supaya mereka istri-istri kita selamat dunia akhirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga istri-istri kita menjadi istri yang salehah, istri-istri yang senantiasa mengikuti
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Tapi dengan syarat, Pak, jaga istri sampean. Apa? Kalau keluar rumah jangan biarkan membuka aurat. Jangan biarkan mereka keluar tidak pakai kerudung, tidak pakai tutup, pakai pakaian yang dimana dikatakan mereka seperti sama tidak berpakaian. Kok bisa deh? Bisa. Mereka berpakaian tapi tidak berpakaian, yaitu pakai baju yang ketat. Anggota tubuh semua kelihatan, cuma yang membedakan hanya warna. Yang membedakan hanya warna. Kalau ada bapak-bapak kita tidak tegur istri kita yang dapat dosa. Istri kita kesian. Oleh karena itu mudah-mudahan pada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan dalam membimbing rumah tangga kita, terlebih-lebih anak-anak kita. Mudah-mudahan kita dapat membimbing mereka ke jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih menginginkan kita sebagai hamba yang beruntung, sebagai umat yang beruntung. Kok bisa be? Karena berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tidak dapat berhadir bersama kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad, dalam rangka kita berzikir bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abdul Syekh Bakar bin Salim, mereka ketika mendengar majelis zikir, majelis salawat, di mana di situ mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berat melangkahkan kaki mereka ke tempat tersebut, berat melangkahkan kaki mereka ke majelis tersebut. Apa dikatakan beliau? Ditakutkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada hamba tersebut, tidak menginginkan kepada umat tersebut menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Allah tidak inginkan untuk hambanya menjadi hamba yang beruntung di dunia wal akhirah. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang beruntung di dunia wal akhirah, menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Tentunya kita tidaklah berangkat dari rumah kita menuju tempat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah kehendak Allah, kehendak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan ini senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin bertanya setiap kita hadir majelis, kebanyakan kadang-kadang orang bertanya, apa sih untungnya hadir majelis? Duduk sejam 2 jam, apa sih keuntungan mereka yang hadir ke majelis zikir, yang hadir ke majelis salawat? Apa sih yang didapatkan oleh mereka?
yang tidak hanya didapat nasi kotak, air putih, akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda, "Ghanimatul majalis dzikri al-jannah." Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tentunya surga adalah semua yang didambakan oleh umat muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang hadir di sini ada tidak yang tidak mau masuk surga? Ibu-ibu, biar semua pasti berkeinginan mau masuk surga. Bapak-bapak semua kita yang hadir di tempat ini, tentunya kita berharap supaya kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi Muhammad, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah, al-jannah, al-jannah." Hasil daripada mereka yang hadir di majelis zikir, balasan mereka yang hadir di majelis zikir, majelis salawat, yaitu surga, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai mengatakan surga 3 kali, al-jannah, 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 surga, surga, surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi penghuni surga dan kelak berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang-orang yang saleh, salehah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Tentunya kita menginginkan semua menjadi orang-orang yang saleh. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Laula khamsa khisal la saran nas kulluhum salihin." Beliau mengatakan manusia semuanya kalau bukan karena 5 perkara, maka semua manusia akan menjadi orang-orang saleh. Semua, laki-laki, ibu-ibu, semua. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Laula khamsa khisal la saranna kulluhum salihin." Semua manusia itu akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena sebab 5 perkara, maka mereka terhalang dan gagal menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan kita tertegah daripada menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang salehah? Yaitu yang pertama, kata beliau, awaluha al-qana'ah bil jahl. Yang pertama yang menyebabkan kita terhalang, gagal menjadi orang saleh, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, yang pertama al-qana'ah bil jahli. Merasa puas dengan kebodohan. Merasa puas dengan kebodohan. Artinya dia tidak tahu tentang syariat baginda Nabi Muhammad. Dan masalah puas tentang hukum dunia, ilmu dunia, kita semua kadang-kadang ada yang S1, S2, sampai S-teler. Ya, sekolah tidak ada yang mudah, tapi kalau masalah urusan agama, kadang-kadang kita tidak kenal bagaimana caranya wudu. Ya Bu, Pak, betul? Kadang-kadang kita ini sudah tua, udah tidak tahu caranya wudu. Bagaimana wudu?
Bagaimana kata Imam Abi Ali bin Abi Thalib menjadi orang soleh kalau mereka tidak kenal dengan ilmu agama, dengan ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib al-qanaah bil jahil, rasa puas dengan kebohongan. Nah, oleh karena itu kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka mengagungkan peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini dibukakan hati kita bagi kita yang tidak kenal dengan syariat Nabi Muhammad, bagi kita yang tidak bisa mengaji, pulang dari sini mau belajar hukum-hukum Nabi Muhammad, hukum syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau belajar mengaji. Jangan malu, jangan malu. Habib, umur saya sudah 40 tahun, belum malu mau mengaji, malu sama tetangga, malu sama istri. Jangan malu. Kenapa sampean mesti malu? Malu itu berbuat maksiat. Malu itu meninggalkan salat, itu malu. Kalau kita belajar agama, kenapa mesti malu? Malu mencuri, itu malu. Malu buka aurat, itu malu. Kadang-kadang kita tidak malu buka aurat. Bapak-bapak kadang-kadang mandi pakai celana dalam dibuat, tidak malu. Kadang-kadang seperti itu kan, tidak malu. Tapi ketika mau belajar ilmu agama malu. Ini takut kan kita termasuk daripada golongan al-qanaah bil jahil, rasa cukup dengan kebodohan. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj beliau diperlihatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan penduduk surga, diperlihatkan penduduk neraka. Setelah pulang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj beliau menceritakan bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka. Beliau menceritakan kepada para sahabat beliau di dalam neraka, aktaruhum wajadu minal fuqara. Para sahabat ketakutan. Nabi menemukan di dalam neraka itu yang banyak penghuninya adalah orang-orang miskin. Orang miskin. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya. Amin. Tidak mau di dunia melarat, si celah, si irang, ya, si pendek, lengkap sudah miskin. Masa mau masuk neraka? Cukup di dunia miskin, jangan sampai akhirat miskin. Para sahabat takut ketika baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan penduduk neraka yang paling banyak adalah minal fuqara, daripada orang-orang miskin. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang miskin, engkau adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang miskin. Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang dimaksud mereka yang di dalam neraka, penduduk yang orang-orang fakir miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak tahu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka fakir daripada ilmu agama, mereka fakir daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan menjadi bahan bakar daripada api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, wajib fardhu ain, fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kalau ada satu kampung yang melaksanakan fardhu kifayah, maka yang lain sudah tidak perlu lagi. Artinya gugur kewajiban ketika menyolatkan sholat jenazah. Ada satu atau dua orang yang sudah mensolati, maka kewajiban yang lain gugur. Akan tetapi kalau fardhu ain adalah setiap kita masing-masing, yaitu kepribadian kita. Kalau kita tidak tahu, maka kita berdosa. Biar aja, kan ada yang mengatakan kalau kita tidak tahu hukum syariat, itu hukumnya dimaafkan. Kalau kita tidak tahu hukum agama, itu dimaafkan. Itu bagi siapa? Bagi mereka yang dimaafkan ketika melakukan kesalahan di dalam hukum syariat karena tidak tahunya dengan hukum syariat. Itu bagi mereka yang jauh daripada ulama, mereka yang tidak ada taraf sampai menuju ulama, sehingga mereka tidak tahu tentang syariat baginda Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu tentang wudu, mereka tidak tahu tentang sholat, mereka tidak tahu tentang zakat, mereka tidak tahu tentang puasa, maka mereka dimaafkan. Bagaimana? Tidak ada yang mengajarkan. Kalau kita di sini semua, insya Allah, samping kanan, samping kiri, muka belakang, insya Allah ada ustaz yang mau mengajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Sekarang gampang, HP ada. Kita bertanya, minta nomornya ustaz, cari nomor ustaz, tanya. Kalau ustaznya bujang, ustaz, ulun mau kawin. Bagi yang ibu-ibu yang bujang, tanya mau kawin, tanya dulu. Bagaimana ustaz caranya mandi wajib? Harus bertanya. Kalau enggak, orang tidak boleh. Masa kita bersekubur setelahnya dia tahu mandi wajib? Harus bertanya dulu. Oleh karena itu, jangan sampai kita sampai akhir hayat kita tidak kenal dengan hukum syariat Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang dimaafkan, karena tidak ada yang dimaafkan, karena di samping kita semua adalah banyak para guru-guru agama, banyak para tokoh agama, banyak para ustadz-ustadz yang bisa mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena semua ketika kita beramal saleh, salat, wudu, puasa, kalau kita tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal kita tidak diterima. Bagaimana mau diterima? Kalau salat tidak tahu batal-batalnya salat, kalau wudu belum beres wudunya, bagaimana mau diterima? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peringatan Islam yang baginda Nabi Muhammad SAW setiap tahun kita peringati. Setiap tahun kita peringati. Salat kewajiban adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada umatnya, yaitu salat lima waktu. Salat lima waktu. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan 5 waktu, diberikan 50 waktu. Seandainya kita diberikan 50 waktu, mungkin tidak ada yang kerja, nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang refreshing, nggak ada yang di kebun sawit, nggak ada. Pokoknya sholat
kemudian dan diberikan keringanan sampai 5 waktu, dan itu semua diberikan kepada kita semua kewajiban 5 waktu supaya kita ini mengerjakannya. Karena kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah, diberikan 50 salat turun berjumpa dengan Nabi Allah Musa, berjumpa kemudian bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 50 waktu. Wahai Nabi Muhammad, coba engkau kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan lagi, karena umatmu tidak sanggup, umatmu kecil, bahkan tidak akan bisa melaksanakan apabila 50 waktu. Minta lagi kepada Allah, minta lagi Nabi Muhammad sampai 5 waktu. Alhamdulillah kadang-kadang yang 5 ini kita terkadang-kadang, alhamdulillah kadang-kadang 1 aja yang kita kerjakan. Ya Pak, kadang-kadang 1 yang kita kerjakan. Apa? Maghrib. Karena maghrib yang ada waktu. Zuhur kita di kebun. Asar masih di kebun. Datang maghrib baru mandi mandi baru bisa sholat. Sudah setelah sholat maghrib kecapean tidur, isyanya alhamdulillah subuhnya Ben, masya Allah, alhamdulillah subuhnya jam 8. Ya Pak. Nah, tapi alhamdulillah masih ada belangnya. Kata orang itu belang kambingan, sholat belang kambingan. Masih belangnya. Kalau tidak ada sama sekali, orang yang sangat beli, tapi jangan belang kambingan kalau bisa semuanya. Dari 5 waktu berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala karena kewajiban bagi kita masing-masing. Nah, terakhir cerita apa? Ini biar masjid kita ini semuanya makmur dengan sholat. Jangan yang jadi imam, yang jadi makmum cuma 1 orang. Ya, takmir, siang takmir, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat sendiri. Jadi imam ya jadi makmum. Jadi imam ya jadi makmum zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada lagi yang makmum. Ada dekat berapa langkah untuk ke masjid dekat. Imam ya makmum. Nah, diceritakan pernah kejadian di Banyuwangi, diceritakan oleh Allahyarham Al-Habib Hashim Sekal. Beliau bercerita pernah terjadi gitu, karena masjidnya ini kosong terus, ya takmir tadi yang jadi imam ya jadi makmum, ya adzan beliau sendiri. Setiap berapa bulan, berapa tahun sudah seperti itu, tidak ada peningkatan. Yang ada mungkin 2 atau 3. Kadang-kadang beliau jadi imam, beliau jadi makmum. Disiasati oleh beliau, bagaimana caranya supaya penduduk desa ini supaya bisa ke masjid, supaya mau ke masjid. Oh, kayak gini katanya disiasati. Adzan dia tengah malam jam 1 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Blok dia semua bangun. Wah, ini kau ini takbirnya ada apa? Jam 1 ini adzan. Ini stres kayaknya. Gila ini kayaknya nih. Takmirnya kaumnya gila. Jam 1 malam adzan, bangunan semuanya datang
jam 1 malam. Teriak, kaum, takmir keluar. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu sudah stres? Ditakmir. Tunggu dulu. Masyarakat tunggu. Jangan asal ngomong, bilangin saya stres, bilangin saya ini gila, bilangin saya gak waras. Kalian yang gak waras. Dilawan sama takmir. Lawan takmir kalau ada yang apa namanya? Yang ada lawan. Yang ada coba-coba di takmirnya atau kaumnya coba-coba biar jam 1 adzan. Kalau ada apa makmumnya adzan biar jam 1. Kalau ada yang datang mengusirkan lawan. Dilawan sama takmirnya. Tunggu dulu wahai masyarakat yang gila, yang stres, yang gak waras itu saya atau sampean? Sampean atau saya? Sampean atau saya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ala Muhammad. Yang tidak waras itu adalah sampean. Masyarakat, kok saya adzan zuhur, waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang jadi imam ya saya, yang jadi makmum ya saya. Mana kalian? Waktunya asar saya adzan lagi, panggil lagi panggilan sholat, tidak ada yang datang cuma 1, 2. Adzan maghrib lagi paling banyak 10. Isya berkurang lagi, subuh ya saya lagi sendirian. Sekarang saya adzan bukan waktunya sholat, jam 1 malam saya adzan, ini bukan panggilan Allah. Kalian datang semua, siapa yang stres kira-kira? Bu, siapa kira-kira yang stres? Sampai apa saya? Waktunya sholat kok ada yang datang? Saya panggil waktunya sholat, Allahu Akbar, zuhur, tidak ada yang datang. Ketika waktunya saya adzan jam 1 bukan panggilan sholat, kan yang datang semua ke masjid. Yang stres, yang gak waras itu siapa? Saya atau sampean? Jadi coba-coba lah. Kalau coba kalau coba insya Allah biar dijualkan masjid. Tidak bisa lagi di sini jadi takmir. Alhamdulillah. Yang pertama yang mencegah kita untuk menjadi orang soleh yaitu al-qanaah bil jahal. Ini baru yang pertama. Masih ada 4. Lanjut apa lanjut? Ibu masih 4 toh. Ini baru yang pertama, kita sudah hampir setengah jam lebih. Lanjutnya 4 lagi nih. Bu. Bapak lanjut. Jangan. Lanjut juga kan? Ya lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ringkas. Yang pertama tadi al-qanaah bil jahl. Yang kedua al-hifzu 'anid dunya. Nah, ini yang kadang-kadang melupakan kita kepada ibadah, melupakan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Hifzu 'anid dunya, mengumpulkan harta, mencari dunia, lupa akan akhirat. Mencari dunia, lupa akan akhirat, lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beranggapan bahwasanya dunia itu adalah hidup yang kekal abadi, seakan-akan demikian. Lupa dengan segala-galanya dunia itu dikumpulkan. Terkadang mereka lupa dengan anak, istri di rumah kerja setiap hari. Setiap hari mengumpulkan harta, lupa semua. Apa dikatakan ad-dunya kamahilil mamar wa inna mahilil mamar. Dunia kalian itu bukan tempat kalian itu tinggal selama-lamanya. Dunia kalian, dunia kita ini untuk
bisa menikmati ibunya yang menikmati. Dibawa kawin lagi. Ya, betul. Iya. Apalagi kalau masih muda. Bapaknya seminggu, 2 minggu, habis masa iddah, ada yang ngomongin dia jadi. Dibawa kawin lagi atau pian Pak. Pian di dalam kubur tidak tahu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pian cari setiap malam untuk anak istri, tahu-tahunya setelah kita meninggal dibawa kawin lagi. Oleh karena itu dunia dikatakan dunia mal'unun wa ma mal'un wa ma fiha. Di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa cinta dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ketika beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di dalam perjalanan beliau Isra Mi'raj, beliau melihat seorang perempuan yang tua yang dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Padahal tua, repot sudah, dihiasi dengan perhiasan. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, man dia? Siapa dia? Dia adalah dunia, wahai Rasulullah. Itu dunia dihiasi, padahal jelek, dihiasi. Makanya diceritakan, jangan bercerita ini. Makanya dunia itu setiap kita kejar, mereka akan jalan terus. Dunia kita kejar, dia akan lari. Tambah kita kejar, tambah dia akan lari. Akan tetapi kalau dunia kita yang kita kejar, yang punya dunia, insya Allah dunia yang akan mengejar kita. Nah, oleh karena itu bagi kita yang lupa dengan ibadah, lupa dengan sholat karena dunia, mari sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Bukan kita tidak kerja wajib, thalabul halal wajibun, thalabul halal itu wajib, mencari yang halal itu wajib untuk keluarga kita, bahkan dapat pahala, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan kita tinggalkan dunia, kita jalan dunia, akan tetapi perintah Allah jangan kita tinggalkan. Itu yang kedua, harus anil dunia, berlomba-lomba mencari dunia, mengumpulkan dunia. Kita lupa dengan akhirat. Yang ketiga, yang dapat menggagalkan kita untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyukru bil fadl. Pelit, pemalas, pelit dengan harta yang lebih. Pelit dengan harta yang lebih. Banyak harta cuma tidak mau sedekah, banyak harta cuma tidak mau menginfakkan, banyak harta cuma tidak mau membantu saudaranya yang membutuhkan, banyak sedekah tidak mau membantu kegiatan agama. Ini mereka adalah orang-orang yang juga tercegah daripada menjadi hamba-hamba yang saleh. Al-bakhil, orang yang orang yang medit, orang yang pelit itu dekat sekali dengan neraka. Sedangkan orang yang dermawan, mereka sangat dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Katakan oleh baginda Nabi Muhammad, "Mama lam yatasaddaq bil qalil, lam yatasaddaq bil katsir." Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya bersedekah ketika dia mempunyai harta sedikit, jangan harap menunggu ketika dia mempunyai harta yang banyak. Oleh karena itu mulai sekarang kita belajar sedekah. Ini ketika ada kegiatan agama kita nyumbang walaupun 10.000. Kalau sebenarnya kalau kita semua melaksanakan acara seperti ini nggak cukup 100.000, nggak cukup 1 juta, nggak cukup 2 juta. Ini beli nasi kotak aja berapa ya? Uang 10.000 kadang-kadang datang panitia minta untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Jauh-jauh sudah tahu
Jauh-jauh sudah, wah ini panitia masjid lagi datang mau minta uang lagi. Ini Bu membantu kita untuk melaksanakan juga, untuk mengagungkan daripada pelaksanaan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu ar-riya'u bil amal, beramal untuk dilihat orang. Nah ini juga kebanyakan dari kita semua kadang-kadang beramal ingin dilihat, bersedekah ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disebut namanya. Ketika nyumbang di masjid 500.000 mau disebut namanya. Fulan bin Fulan nyumbang 500.000, senang. Ketika nyumbang 10.000 usah disebut namanya ya. 50.000 tidak usah disebut namanya ya. Nah, cukup ini saya hadiahkan buat almarhum atau almarhumah, jangan disebut namanya. Ketika 500 namanya ada sudah. Fulan bin Fulan sedekah ke masjid untuk bapaknya 500.000 sebut. Tapi kalau 50.000, 10.000 nggak mau disebut. Dia ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Ketika mau beramal soleh ingin dilihat orang, ingin sholat dilihat orang. Ini yang mencegah daripada kita menjadi orang-orang yang soleh. Yang kelima terakhir yaitu al-ijab bil ra'yi. Ini kebanyakan bagi kaum laki-laki yang mau menang sendiri. Al-ijab bil ra'yi, ingin pendapatnya selalu dipilihkan. Pokoknya punya dia yang bagus dah. Punya dia yang bagus, pendapat dia yang paling hebat, yang ingin dipakai. Yang lain no. Bapak RT no. Tidak mau. Pokoknya aku wes. Aku punya pendapat sedikit wes. Tidak mau lihat itu apa itu. Yang benar aku. Ini hati-hati. Ini termasuk daripada orang yang mutakabir, sombong. Allah tidak senang, murka kepada orang-orang yang sombong. Egois, bahasanya egois, mau punya dia terus yang maju. Tidak mau punya orang lain. Ini dapat juga mencegah daripada kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan 5 perkara tersebut bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya sehingga kita tergolong daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semua daripada kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di dunia wal akhirah, dan bergelak apabila meninggal kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan sekali lagi mudah-mudahan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang kelak dapat dibanggakan di hadapan oleh Allah, di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini tidaklah kita berangkat dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa orang tua kita yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosa keluarga kita, saudara-saudara kita, mereka yang tidak hadir, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah memandang kepada kita dan menetapkan kita sebagai hamba-hamba yang saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimat talqinut dzikir, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah kelak akan menutup akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang menjemput kita, kapan malakul maut itu datang menjemput kita. Apakah kita pulang dari tempat ini dijemput oleh malakul maut, apakah kita dalam keadaan maksiat
mengakhiri akhir hayat kita, meninggal membawa iman, membawa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirkan hati kita semua, hadirkan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat tersebut kelak mengakhiri akhir hayat kita. Afdalu ma